Halo guys, kembali lagi di Next Up. Hari ini aku akan menceritakan film yang berjudul Profile yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan Amy Whittaker sebagai jurnalis lepas yang sedang menyelidiki perempuan muda Eropa yang direkrut ISIS melalui sosial media. Dia menyamar menjadi seorang yang mualaf untuk mencari tahu prosesnya. Tak perlu berlama-lama, let's go! Ini adalah Amy yang sedang membuat akun Facebook baru yang bernama Melody Nelson. Dia sedang mencari seseorang melalui Facebook yang mengetahui proses perekrutan ISIS. Saat sedang VC-an dengan pacarnya yang bernama Matt, Amy dikejutkan sebuah pesan dari Abu Bilal, salah satu anggota ISIS. Bilal yang tidak sadar kalau Amy adalah seorang jurnalis langsung mengajaknya video call. Karena merasa umpannya telah dimakan, Vic mengirim seorang teknisi yang akan membantunya dalam merekam video call. Setelah itu, Amy melakukan beberapa persiapan. Mulai dari belajar make up, menyalin kisah seorang wanita mualaf, dan tidak lupa belajar menggunakan jilbab. Beberapa saat kemudian, seorang IT yang bernama Lo Kabir menghubunginya. Mengetahui ibu Lo yang berasal dari Suriah, dia langsung menghubungi Vic. Saat ditelepon, dia marah karena Vic memilih Lo sebagai partnernya. Vic yang merasa Amy yang terlalu rasis pada Lo memutuskan mencari jurnalis lain menggantikan Amy. Setelah itu, dia terpaksa menghubungi Lo kembali. Saat melakukan percakapan dengan Bilal, Bilal menunjukkan kota yang ia sebut sebagai surga. Dia menjelaskan kalau mereka berjuang membela perdamaian. Untuk memperkuat alasannya, ia mengirim sebuah video. Bilal yang tertarik dengan Amy langsung mengajaknya datang ke Suriah. Di akhir pembicaraan, dia mengatakan akan menghubungi Amy kembali. Di hari kedua, Lo tidak bisa mengawasi Amy. Dia menyarankan Amy untuk menggunakan aplikasi yang dia berikan untuk merekam layar. Saat VC-an, terlihat Bilal langsung mengajak Amy menikah. Ia menolak dengan alasan banyak wanita yang pergi ke Suriah menjadi budak seks. Bilal berjanji menjaganya dan memperlakukannya seperti ratu. Tak disangka, Bilal yang penasaran memintanya membagikan layar. Amy yang panik mencari cara untuk membersihkan layarnya. Hey, he's just asked to see my desktop. Go to your system preferences. Luke, please, he's going to call in a second. Click the plus sign, password, and then in the verifier field type it in again. And click create new user. Done. Bilal yang bingung karena desktopnya kosong melompong seperti dompet kalian. Canda dompet. Untungnya ada suara tembakan yang membuat Bilal terburu-buru untuk mengakhiri pembicaraan. Hari demi hari, Amy dan Bilal semakin dekat. Terlihat, Bilal menunjukkan rumah mewahnya. Itu membuat Amy semakin terhasut. Di hari ke-14 pertemuannya dengan Bilal, Amy mendapatkan kabar gembira. Karena kinerjanya yang bagus, dia diangkat menjadi pegawai tetap. Saat dalam percakapan, seperti biasa, ia meyakinkan Amy kalau mereka lebih menghargai kedatangan mualaf apalagi gadis Eropa. Karena menurutnya, gadis Eropa lebih mahir bergoyang. Ia juga menegaskan kalau dilakukan bersama suaminya itu tidak haram, melainkan kewajiban. Di akhir pembicaraan, dia menceritakan masa lalunya, yang dimana ibunya sakit dan dia belum sempat mengucapkan selamat tinggal. I went here, the small one followed me, and he got killed in Iraq. And then my mum got sick after that. And I couldn't say goodbye to her. Born alone, die alone. Amy merasa mempunyai kesamaan dengan Bill. Di sini, Amy menceritakan kalau dia juga tidak sempat mengucapkan apapun sebelum kematian ibunya. Karena larut dalam kesedihan dan simpatinya sangat dalam, dia tidak tega membohongi Bill. Untungnya, itu tidak terjadi. What the fuck am I doing? Sejak saat itu, hubungan Amy dan Bill sudah sangat dalam. Mereka saling bertukar kabar hingga hari ke-22 tiba. Amy menelpon Vic menceritakan kalau mereka merekrut orang hanya untuk menghilangkan kesepian dan keinginan mereka hanya ingin melindungi Suriah. Vic yang merasa Amy sudah berubah, dia memintanya menghapus akunnya dan jika ia ingin dibayar,
tetap fokus pada tujuannya. It's just a way for him to combat his solitude. His deepest desire is vengeance. He left Britain when he lost hope. He tried to get it. I'm somebody else, right? I want you to leave those No, messages for to too you. long. What's To happening? not follow this. Time, all right? You have lost it. Enough. Di dalam percakapan, Amy mengatakan kalau dia siap pergi ke Suriah. Saat Bill mau memberitahu Amy, terjadi ledakan dan membuat Bill tidak sadarkan diri. Amy yang menangis mengira Bill sudah meninggal. Langsung menelpon Vic memberitahu kalau dia yang menyebabkan Bill meninggal. Vic! Vic, I killed him. Vic berusaha menenangkan Amy dengan mengatakan kalau dia adalah pahlawan dan Bill adalah teroris. Vic meminta hasil rekamannya selama ini, tetapi Amy menolak mempublishnya karena dia merasa Bill adalah orang yang baik. Pacarnya Matt mengetahui Amy yang stres karena kerjaan, mengajaknya pergi nonton. Lalu, Matt juga bertanya, apakah stresnya berhubungan dengan Bill? Ternyata Matt mengetahui itu dari postingannya. Amy berpikir dia tidak boleh terus-terusan larut dalam kesedihan, karena seharusnya hubungannya dengan Bill hanya sebatas kerjaan. Saat proses pengiriman rekaman ke Vic, tiba-tiba Bilal menghubunginya. Dia meminta maaf kalau sinyal di sana burik. Tanpa basa-basi, dia mengajak Amy nikah online. Amy, all you have to do is pronounce Obil. It means I accept. Karena Amy yang setuju, Bill membacakan doa dan mengatakan mereka sekarang sudah menjadi suami istri. You're really mine now. You're really my wife now. I've got a wedding present for you. Saat Amy bertanya bagaimana cara pergi ke Suriah, anjing peliharaannya tiba-tiba muncul, membuatnya harus segera mengakhiri percakapannya. Amy yang dikejutkan pesan dari Matt. Ternyata Matt mendengar percakapan mereka. Amy yang berusaha meyakinkan pacarnya kalau itu hanya penyamaran, tapi sayangnya pacarnya tidak mau mendengarnya. It's a lie. I didn't lie to you about it. No. Esokan harinya, Amy memantapkan tekadnya pergi ke Suriah. Setibanya di Amsterdam, dia menginap di Hotel Birdcage Amsterdam sesuai arahan dari Bilal. Dalam percakapan dengan Bill, Amy menagih janjinya untuk menjemputnya di Bandara Istanbul. Bill yang tidak datang menjemputnya beralasan kalau dia adalah buronan internasional. You told me that you'd be there waiting for me. You promised. You said that I'd be safe. You said that nothing. Plane ticket. Look. You're going to sit internationally. That's why I can't even go to. I'm sorry, I'll call baby. you back in 10 minutes with instructions, okay? Buy your listen. ticket. Mendengar hal itu, Amy yang merasa dibohongi ingin kembali ke London. Dia mencoba menghubungi pacar dan sahabatnya, tapi tidak ada tanggapan dari mereka. Amy yang kesal membeli tiket ke Urfa. Fuck you. Bill kembali menghubunginya. Ia memberikan sebuah nomor yang akan membantunya setelah sampai di perbatasan. Karena HP kantor yang sudah lowbat, tanpa sadar dia menghubungi nomor itu menggunakan HP pribadi. Dikarenakan orang itu berbahasa Arab, Bill membantunya menjelaskan. Marhaba Sadiri. Ana Abu Bilal. Setelah percakapan selesai, Amy menelpon Low, menanyakan arti dari pembicaraan bahasa Arab tadi. Ternyata, Bill berbohong kepadanya tentang semua hal yang selama ini dia janjikan. Bill hanya mau memanfaatkannya seperti wanita-wanita lain. I'm sending you another girl tomorrow. This is the third girl this month. You're good. If she's rotten meat, they'll only pay 2,000. If she's got green eyes, they'll pay 200 extra. No, she's got brown. I love you too, baby. Setelah kejadian itu, Amy kembali ke London. Dia dan Vic sedang merencanakan proses penayangannya. Tetapi, Amy mendapatkan ancaman dari Bill melalui sosial media dan telepon. She found out I was in Amsterdam and she called the police to protect you. I'm trying to protect you, babe. We're going to find you in a matter of minutes. Like the rest of them, okay? You're going to pay for this, you know that. Vic yang khawatir menyuruhnya menghapus akun Melody secepatnya. Amy yang tidak mau melakukannya karena dia mau memastikan ancamannya sudah sampai mana.
Bill mengancam dia kembali dengan sebuah video, yang dimana isi video tersebut terdapat alamat detail Amy dan nama aslinya. Awalnya dia sedikit ragu. Setelah beberapa saat, dia lebih memilih untuk melawan. Gimana guys? Apa kalian suka ceritanya? Oh iya, untuk tambahan, sampai sekarang jurnalisnya masih dikawal oleh polisi guys. Dan polisi juga menyarankan jurnalisnya ganti nama. Oke, untuk film ini aku kasih nilai 7 dari 10. Dan jangan lupa, komen nilai kalian di bawah guys. Sekian dari saya, terima kasih.